Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fikriansyah dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan hasil bacaan saya dari artikel yang saya dapat, yaitu makalah yang berjudul Pengertian Logika yang ditulis oleh Kurniawati Buton. Materi akan saya bahas di sini ada 3, yaitu pengertian logika, macam-macam logika, dan pengertian berpikir ilmiah. Yang pertama ada pengertian logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno atau logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nama logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero abad ke-1 sebelum Masehi. Tetapi dalam arti seni berdebat, Alexander Aphrodiseus sekitar permulaan abad ke-3 sesudah Masehi adalah orang yang pertama mempergunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logik episteme, dalam bahasa Latin logika scientia, atau ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan yang mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara valid. Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis berpangkal pada penalaran dan sekaligus sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. Dengan fungsi sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu, logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Yang secara terminologis, logika didefinisikan teori tentang penyimpulan yang sah. Penyimpulan pada dasarnya bertolak dari suatu pangkal pikir tertentu yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penyimpulan yang sah artinya sesuai dengan pertimbangan akal dan runtut sehingga dapat dilacak kembali sekaligus juga benar, yang berarti dituntut kebenaran bentuk sesuai dengan isi. Contohnya pada kupu-kupu mengalami fase metamorfosa. Karena sebelum menjadi kupu-kupu, adanya tahap-tahapan yang dilalui, yaitu yang pertama, fase telur, kemudian menetas, menjadi ular, lalu berubah menjadi kepompong, dan selanjutnya menjadi kupu-kupu. Penyimpulan di atas dikatakan penyimpulan yang sah, karena sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak dibuat-buat atau masuk akal. Menurut Louis Oukhatsov, logika ialah ilmu pengetahuan mengenai penyimpulan yang lurus. Ilmu pengetahuan ini menguraikan tentang aturan-aturan serta cara untuk mencapai kesimpulan setelah didahului oleh suatu perangkat premis. Contoh penerapan ilmu logika dalam kehidupan, misalnya pada manusia yang mengalami penyakit serak pada tenggorokan, maka pengobatannya dapat dilakukan dengan minum air putih. Logikanya, air putih adalah cairan yang diperlukan manusia untuk menjaga keseimbangan tubuh, memberi kekuatan kepada leukosit untuk menjalankan tugasnya, menghasilkan makrofag untuk membunuh patogen yang masuk, menjadikan kekebalan tubuh sehingga luka yang dihinggapi bakteri akan sembuh dan akhirnya tenggorokan menjadi lapang dan dikatakan sembuh. Berikutnya ada macam-macam logika. Macam-macam logika menurut Delianggi ada 4, yakni yang pertama ada logika dalam pengertian sempit dan luas. Dalam arti sempit, logika dipakai searti dengan logika deduktif atau logika formal, sedangkan dalam arti luas pemakaiannya mencakup kesimpulan-kesimpulan dari berbagai bukti dan tentang bagaimana sistem penjelasan disusun dalam ilmu alam, serta meliputi pula pembahasan mengenai logika itu sendiri. Yang kedua ada logika deduktif dan induktif. Logika deduktif adalah cara berpikir dengan menggunakan premis-premis dari fakta yang bersifat umum ke khusus yang menjadi kesimpulannya. Contoh argumen pada logika deduktif yaitu semua mahasiswa Universitas Mega Reski semester 1 tinggal di Mahat. Firman adalah mahasiswa Universitas Mega Reski semester 1. Firman tinggal di Mahat.
Logika induktif merupakan cara berpikir yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Terlebih dahulu dipakai untuk penarikan kesimpulan atau umum. Contohnya argumen pada logika induktif yaitu buku 1 besar dan tebal adalah mahal. Buku 2 besar dan tebal adalah mahal. Jadi semua buku besar dan tebal adalah mahal. Logika formal atau minor dan material atau mayor. Logika formal atau disebut juga logika minor mempelajari asas, aturan atau hukum-hukum berpikir yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Sedangkan logika material atau mayor mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal dan mengujinya dengan kenyataan praktis yang sesungguhnya. Mempelajari sumber-sumber dan asalnya pengetahuan, alat-alat pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan, dan akhirnya merumuskan metode ilmu pengetahuan itu. Yang ketiga, ada logika murni dan terapan. Logika murni merupakan pengetahuan mengenai asas dan aturan logika yang berlaku umum pada semua segi dan bagian dari pernyataan-pernyataan dengan tanpa mempersoalkan arti khusus dalam sesuatu cabang ilmu. Dari istilah pernyataan yang dimaksud, logika terapan adalah pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu, bidang-bidang filsafat, dan juga dalam pembicaraan yang menggunakan bahasa sehari-hari. Yang keempat, ada logika filsafati dan matematik. Yang pertama adalah logika filsafati, merupakan ragam logika yang mempunyai hubungan erat dengan pembahasan dalam bidang filsafat, seperti logika kewajiban dengan etika, atau logika arti dengan metafisika. Sedangkan logika matematik menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematik serta bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk menghindarkan makna ganda. Berikutnya ada pengertian berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang didapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Contohnya, Kepler, seorang ahli astronomi, telah mencatat pengamatan-pengamatan yang banyak jumlahnya tentang posisi planet Mars. Catatan-catatan ini memberitahukan kepadanya tentang posisi Mars di ruang angkasa pada berbagai waktu selama bertahun-tahun dalam hubungannya dengan matahari pada suatu waktu tertentu. Masalah yang dihadapi Kepler ialah jalan edar mengintari matahari yang manakah yang harus ditempuh Mars agar berada pada titik-titik yang telah diamati di angkasa pada waktu yang setepatnya. Menurut Sujono Sumargono, metode ilmiah secara garis besar ada dua macam, yaitu metode analitiko-sintesa dan metode non-deduksi. Yang pertama ada metode analitiko, merupakan gabungan dari metode analisis dan metode sintesis. Ada metode analisis. Metode analisis yaitu cara penanganan terhadap sesuatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milahkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya. Misalnya, seorang filosof memahami kata atau istilah keberanian. Dari segi eksistensi, dia mengungkapkan makna kata ini berdasarkan bagaimana kata ini digunakan dan mengetahui sejauh mana kata keberanian menggambarkan realitas tertentu. Apabila kita menggunakan metode analisis dalam babak terakhir, kita memperoleh pengetahuan analitis. Berikutnya ada metode sintesis. Metode sintesis yaitu cara penanganan terhadap sesuatu objek tertentu dengan cara menggabungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya sehingga menghasilkan sesuatu pengetahuan yang baru. Contohnya, satu ilmu adalah aktivitas, dua ilmu adalah metode, tiga ilmu adalah produk. Jadi, hasil sintetisnya yaitu ilmu adalah aktivitas, metode, dan produk. Yang ketiga ada metode non-deduksi. Metode non-deduksi merupakan gabungan dari metode induksi dan metode deduksi. Yang pertama ada metode induksi, yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapati ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.
Contohnya, umpamanya kita mempunyai fakta bahwa kambing mempunyai mata, gajah mempunyai mata, demikian juga singa, kucing, dan berbagai binatang yang lainnya. Dari kenyataan-kenyataan ini, kita dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum, yakni semua binatang mempunyai mata. Yang berikutnya adalah metode deduksi, yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Contohnya, setiap manusia yang ada di dunia pasti suatu saat akan mati. Si Ahmad adalah manusia. Atas dasar ketentuan yang bersifat umum tadi, karena Ahmad adalah manusia, maka suatu ketika ia akan mati juga. Demikian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.